Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felista Salvatierra Putri Supi dengan NIM 080111183009. Di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 4, yang dimana di sini kami ingin mengerjakan tugas yaitu tugas deret. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan deskripsinya terlebih dahulu, yaitu mulai, setelah itu pesan tempat untuk variabel n, i, j, jumlah, dan hasil bertipe integer. Jadi variabel ini bertipe integer, lalu setelah itu inisialisasikan nilai. Nah, yang dimana min i itu sama dengan 1, yang dimana i itu sama dengan 1, lalu jumlah itu sama dengan 0. Lalu setelah itu tampilkan pesan untuk memasukkan nilai n, lalu input nilai n, setelah kita input nilai n, lakukan perulangan selama NI-nya itu lebih kecil dari N. Pada setiap perulangan, eh, hasil itu kita masukkan 1, lalu J itu kita masukkan I. Lakukan perulangan selama J-nya itu lebih kecil dari I. Untuk membuat perhitungan nilai I, pangkat I dengan cara hasil sama dengan hasil dikali I. Lalu J itu bertambah 1 atau J++. Setelah nilai I pangkat I diperoleh, tambahkan ke variabel jumlah. Nah, lalu tambahkan nilai I dengan 1. Ulangi proses sampai kondisi yang dimana I tadi lebih kecil dari N tidak terpenuhi atau I tadi lebih besar dari N. Maka dia akan langsung menampilkan output hasil akhir jumlah deret. Kalau misalnya dia eh, tidak terpenuhi, yang I lebih kecil dari N. Tapi kalau misalnya dia terpenuhi, masih ngulang terus ke atas, yaitu. Lalu tampilkan selesai. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan prosedur code-nya, yang dimana terdapat variabel N, I, J, jumlah hasil yang bertipe integer. Lalu setelah itu begin, write atau output masukkan N, lalu write N, yang I tadi dimasukkan 1, lalu jumlah dimasukkan 0. While atau perulangan, yang dimana perulangan itu lebih kecil dari sama dengan N. Nah, kalau misalnya I itu lebih kecil dari N, maka melakukan program yang dimana hasil tadi dimasukkan dengan 1. Nah, lalu setelah hasil dimasukkan 1, J itu dimasukkan 1, eh, lalu perulangan teruslah sampai tidak memenuhi kondisi, eh, lalu melakukan perulangan yang dimana J tadi dimasukkan I. Nah, J tadi lebih kecil dari I. Apabila J tadi lebih kecil dari I, maka dia akan eh, mencet, maka dia akan melakukan pemrosesan hasil, dimasukkan hasil dikali I. Yang dimana J tadi dimasukkan J+1, ialah J++ ini terus sampai yang dimana kondisi J lebih kecil dari I ini tidak terpenuhi, atau J ini lebih besar dari I, maka kondisi ini tidak terpenuhi, lalu dia langsung ke selesai. Nah, kalau dia langsung ke selesai, maka dia akan mencetak pangkat I. Maka dia akan mencetak pangkat I adalah hasil. Jadi outputnya nanti pangkat I adalah hasil. Nah, terus jumlahnya dimasukin jumlah ditambah hasil. Lalu setelah itu I plus 1 lagi atau I plus plus. Nah, habis I plus plus ini, dia balik lagi ke while ini, yang dimana I lebih kecil dari N. Sampai kondisi ini tidak terpenuhi, uh, baru dia menampilkan jumlah deret sama dengan jumlah, lalu selesai. Nah, saya itu di sini terdapat flowchart-nya. Nah, yang dimana seperti yang kita ketahui, bentar ya. Yang dimana seperti yang kita ketahui, dalam flowchart ini terdapat start, yaitu berbentuk oval untuk memulainya, lalu di sini jajar genjang untuk input yang dimasukkan N, lalu untuk prosesnya yang dimana itu dimasukkan 1, lalu jumlah dimasukkan 0, lalu setelah itu ini kondisi write line, yang dimana kalau misalnya I-nya itu lebih kecil dari N, kalau misalnya dia benar, maka dia akan melakukan pemrograman ini berulang terus, berulang ke I++ terus, berulang terus,
balik lagi ke I lebih kecil dari N sampai kondisi tersebut salah. Kalau misalnya dia salah, maka dia akan langsung ke jumlah deret lalu ke N. Nah, kalau misalnya dia benar, lakukan perulangan terus ke kondisi yang dimana J-nya tadi lebih kecil dari I. Kalau misalnya dia benar, eh, dia ke hasil. Tapi kalau misalnya di hasil dimasukkan J dikali I, J plus plus, lalu ke J lagi, ke jumlah hasil tadi, lalu ke I plus plus. Tapi kalau misalnya dia salah, maka dia akan langsung ke jumlah, dimasukkan jumlah, ditambah hasil. Dia akan melewati hasil, dimasukkan hasil, dikali I, J plus plus tadi. Lalu dia akan ke I plus plus, balik lagi. Seperti yang saya sebutkan tadi, lalu akan mencetak jumlah deret, lalu ke N. Nah, setelah itu, di sini terdapat sedekutnya akan saya jelaskan di C++. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, include iostream itu untuk memanggil fungsi CI, Cout, yaitu. Nah, lalu setelah itu, using nempel std supaya simple, di in sama cout-nya itu tidak std terus. Nah, itu in mind, yaitu supaya untuk awal mula pemrograman. Setelah itu in atau bertipe integer yang kita masukkan itu n, variabelnya n I sama dengan 1, lalu J. Lalu bertipe integer lagi, kita masukkan jumlahnya tuh sama dengan 0. Lalu cout masukkan N, lalu in-nya N. Atau kita outputnya, nanti di outputnya masukkan N, lalu kita inputnya tuh N. Lalu cout add line-nya itu untuk mengenternya, supaya ada spasi nanti. Nah, lalu setelah itu while apabila kondisinya tuh satu lebih kecil dari N, maka dia akan melakukan pemrograman ini, J++ ini. Nah, mana J-nya dimasukkan satu, while lagi kondisi apabila J-nya dimasukkan sama dengan lebih kecil dari I, maka dia akan menampilkan hasil, maka dia akan melakukan program hasil sama dengan hasil dikali I. J plus plus lagi, naik lagi ke while lagi sampai J-nya ini lebih besar dari I atau tidak memenuhi syarat ini. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat, maka dia akan langsung ke mencetak ini, lalu ke jumlah sama dengan dimasukkan jumlah ditambah hasil, lalu ke I plus plus ini balik lagi ke while. Yang dimana while tadi I-nya tuh lebih kecil dari N. Nah, kalau misalnya kondisinya itu tidak memenuhi atau I ini nanti lebih besar dari N, maka dia akan langsung ke add line, ke enter, lalu langsung ke jumlah deret. Nah, ini jumlah deret sama dengan ini untuk yang biru ini untuk di outputnya nanti. Nah, ini nih untuk yang kita input. Ialah yang kita input tuh jumlah gitu. Ini kan yang kita input. Nah, ini yang kita output nanti. Ini spasi. Lalu ini nilai I-nya nanti di input. Ini spasi ya. Ini untuk spasinya lalu adalah yang kita inputnya. Nah, ini kan outputnya ini headline untuk spasinya. Nah, di sini kalau misalnya saya masukkan nilai N-nya tuh 10. Bentar. Nah, maka pangkat dari 1 itu adalah 1, pangkat dari 2 4, pangkat dari 3 2 7, sampai seterusnya. Begitu. Nah, lalu jumlah deret itu ialah 1 8 1 5 1 3 6 7 2 5. Begitu. Ini kan untuk jumlah deretnya aslinya. Ini untuk perpangkatannya tadi. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat kita pahami semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.